Tes. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan baik Bapak Ibu, memberi kesempatan kita pada hari ini kita bisa berkumpul di gereja ini, kita untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan lawat kami setiap hati kami Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang baru Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, pulang dari gereja ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih disegarkan oleh Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan lawatan-Mu sungguh nyata pada pagi hari ini. Terimalah pujian, terimalah sembah, terimalah hormat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau buatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami kagum Tuhan akan nama Tuhan. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan dengan imanmu, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu. Yes Lord. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau baik kepada kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga Tuhan, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sembah Tuhan, ucapkan syukur-Mu, ucapkan syukur-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Kau Tuhan yang baik, kami berharga di mata-Mu. Kau Tuhan yang baik, haleluya. Kami mau bersyukur, we worship Yesus Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, takkan pernah Kau meninggalkan kami. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, yang selalu menemani kami, yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
besar, ajaib dan mulia. Yes, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku Tuhan dengan mulut kami bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah kami dahsyat sepanjang masa. Yang percaya Tuhan dahsyat, katakan amin. Puji Tuhan. Coba sapa dulu dong kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya katakan dengan imanmu, siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, haleluya. Saya mau dengar suaranya. Allahku dahsyat berkuasa, suaranya. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang kuat angkat tangannya. Puji Tuhan, bilang sama kanan, semangat, bilang, tetap semangat. Semangat. Haleluya. Tepuk tangannya dong. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan dengan imanmu, takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Katakan sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. kami gak akan goyah keyakinan kami Tuhan pada Engkau. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Let's go. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku.
membantu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Kita sebelum masuk firman, ini kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar kemarin. Lagu ini saya ciptakan sendiri dengan banyak persoalan yang mungkin saya alami dulu. Saya nggak tahu harus mau lari kemana, tapi saya cuma punya gitar. Saya penyembahan, saya worship, saya cari Tuhan. Ternyata tiba-tiba saya bisa merasakan Tuhan hadir. Di saat kita menyembah Tuhan, Tuhan itu hadir Bapak Ibu. Apapun masalah kita, apapun meskipun kita nggak tahu harus ke kanan atau ke kiri, harus melangkah seperti apa, tapi Tuhan pasti tolong. Karena kita masih punya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan cuma minta kita percaya, hanya percaya. Terima kasih. Saat ku harus berjalan sendiri, ku tak tahu harus melangkah. Apa yang harus ku perbuat? Ku tak mampu jalan sendiri. Perkataan iman saya, hanya Kaulah sumber pengharapan baru. Kau yang berjanji membuat jalan yang baru. Hanya Kaulah sumber pengharapanku. Ku mau tetap berjalan bersamamu. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Ada harapan yang baru. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kaulah penolongku. Kita belajar bersama-sama ya. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan untuk didoakan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Saat ku harus berjalan sendiri, ku tak tahu harus melangkah. Yes Lord, apa yang harus ku perbuat? Ku tak mampu jalan sendiri. Hanya Kaulah sumber pengharapan baru. Kau yang berjanji membuat jalan yang baru. Karena Kaulah sumber pengharapanku, ku mau tetap berjalan bersamamu. Katakan dengan imanmu, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Ada harapan yang baru. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan.
berjalan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Ada harapan yang baru. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kaulah penolongku. Aku masih punya Tuhan. Punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Ada harapan yang baru. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kaulah penolongku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. ada harapan yang baru. Yes Lord. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kaulah penolongku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Aku masih punya Tuhan. Aku masih Punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kami punya harapan yang baru Tuhan. Karena kami berjalan bersamamu Tuhan. Yes Lord, aku masih punya Tuhan. Masih Punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kaulah penolongku. Mari Bapak Ibu kita pejamkan mata kita. Haleluya. Pejamkan mata kita. Katakan dengan hatimu, katakan dengan imanmu, katakan aku masih punya Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Pegang tangan kami terus Tuhan. Sama kami terus. Kami butuh pribadimu. Kami butuh pribadimu. Kami gak mau jalan sendiri Tuhan. Kami gak mau mengandalkan kekuatan manusia Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Yesus. Kami hanya mau mengandalkan-Mu. Karena Kau Tuhan besertaku. Karena Kau yang selalu menolongku. Kami mau berharap. Kami mau berharap. Karena Kau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kau Tuhan yang hebat. Tak pernah Kau meninggalkan kami. Tak pernah Kau meninggalkan kami. Itu janjimu, itu janjimu. Kami mau percaya, kami mau percaya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kami gak mau peduli itu. Kami hanya mau berjalan bersamamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Kau lebih tahu Tuhan dari semua permasalahan kami. Kau lebih tahu Tuhan. Kau juga tahu jalan keluar dari permasalahan kami Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi kita saat ini seperti apa. Tapi Tuhan ingin kita tetap percaya, ingin tetap berserah. Rendahkan hati kita. Rendahkan hati kita. Jangan sampai kita merasa masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita itu lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita sanggup untuk memulihkan keadaanmu pada hari ini. Tuhan kita sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan kita sanggup memulihkan ekonomi kita. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau.
Percayalah, percayalah, tetap percaya, tetap percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sayangi jemaat saja, katakan dengan imanmu. Kau lebih sanggup. Jika engkau percaya Tuhan kita sanggup, angkat tanganmu Bapak Ibu. Angkat tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Yes Lord, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, katakan dengan imanmu. Kau lebih tahu. Yes Lord, kau melihat Tuhan, tangan-tangannya terangkat. Kau melihat anak-anakmu yang mengatakan dengan imannya, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat-Mu masih nyata. Mujizat-Mu pasti ada Tuhan bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami Tuhan, Engkau yang paling mengerti Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah itu menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan bahwa setiap kami pagi hari ini kami sudah mendapat lawatan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami,
Tuhan, kiranya membuka pintu hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kita telah memuji, kita telah menyembah Tuhan. Kita menikmati pujian penyembahan dan syair-syair dalam setiap pujian itu lahir dari harapan doa dan memperkatakan dengan iman. Puji Tuhan, pagi ini saya akan memberi tema kunci pemulihan dalam hidup. Kunci mengalami pemulihan dalam hidup. Kita buka dalam Alkitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 33. Dalam Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 33 ada beberapa ayat yang saya baca. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuatnya suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan itu di atas kayu api. Kita loncat ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Bapak Ibu, pada zaman Nabi Elia, pada saat Raja Ahab memerintah sebagai raja di Israel, terjadilah suatu peristiwa yang berat, yaitu kelaparan yang sangat berat. Terjadilah kemarau yang panjang 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Maka bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka menderita, mereka kekeringan, mereka kekurangan makan. Dan sebenarnya akibat dari ulah bangsa Israel sendiri. Akibat dari ulah bangsa Israel dan terutama raja yang bernama Raja Ahab. Saya tidak membacakan pasal-pasal ini panjang. Saya sudah baca dari pasal 16, 17, 18. Pada pasal yang ke-16, Ahab hidupnya mulai nggak benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia mendapat istri yang bernama Isabel yang tidak seiman. Jadi Isabel ini membawa dia jauh dari Tuhan, kemudian tidak beribadah lagi, membangun mezbah atau tempat persembahan korban-korban kepada berhala-berhala. Ada nabi-nabi Baal, ada nabi-nabi Asyera yang mendapat penghidupan dari istana raja. Jadi para pelayan dari nabi-nabi yang penyembah berhala ini dipelihara oleh Ahab dan Isabel.
Sehingga disitulah datang firman Tuhan. Karena engkau sudah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami keterpurukan. Bapak Ibu, pada saat ketika dia mendapatkan pasangan yang bernama Isabel, hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Saya mau berkata kepada anak-anak muda yang belum punya pasangan ya, kalau cari jodoh, cari istri, atau mendapatkan suami, harus takut akan Tuhan. Amin. Itu modal. Saudara, modal untuk Bapak Ibu yang muda-muda ya, belum Bapak Ibu, ke depan ketika engkau berjalan, firman Tuhan berkata yang sepadan. Artinya seiman. Supaya dalam hidup ini memang gak selalu kita seperti berjalan di taman yang indah. Tidak selalu seperti kalau kita mengendarai di jalan tol mulus lancar-lancar. Saudara, terkadang menghadapi pasang surut kehidupan. Kadang melimpah, kadang kurang. Makanya ada lagu di setiap musim kehidupan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Artinya waktu berlimpah, waktu kurang, waktu kuat, pada waktu lemah. Ada titik-titik saat-saat kita mengalami masa-masa sulit. Tapi kalau kita mendapat pasangan yang seiman, kita saling menguatkan. Kita bisa mampu melewati masa-masa sulit. Tetapi ini enggak dialami oleh Ahab. Isabel istrinya semakin membawa dia jauh dari Tuhan. Akibat jauh dari Tuhan, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral, kemerosotan iman, kemerosotan secara finansial, ekonomi. Karena jauh dari Tuhan. Tetapi singkat cerita, dari pasal 17, pasal 18, satu raja-raja ini, Israel dipulihkan. Dari 3,5 tahun kemarau panjang, Tuhan kirimkan hujan lagi. Tuhan kirimkan berkat lagi. Tuhan pulihkan lagi Israel. Karena apa Bapak Ibu? Terjadilah di Gunung Karmel. Ketika nabi-nabi Baal Asyera mereka mulai Elia berkata, ayo kita demonstrasikan di Gunung Karmel. Kalau memang Baal yang memang punya kuasa, baiklah bangsa Israel sembah Baal. Tapi kalau Tuhanku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang punya kuasa, baiklah kalian harus menyembah Tuhan. Terjadilah di Gunung Karmel, terjadi peperangan rohani. Elia menyuruh, ayo ambil lembu sembelih dan panggil Tuhanmu, berdoa sama Tuhanmu, minta api dari Tuhan. Kalau api itu mau turun, berarti kami akan sembah Tuhan yang kamu sembah itu. Nabi Baal, para dukun-dukun palsu ini mulai berdoa dari pagi sampai sore, sampai mereka kesurupan. Tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia mendemonstrasikan. Dia berdoa, dia bilang, susun kayu bakar, buatlah parit sekeliling, dan siramlah dengan air. Disiramlah dengan air sampai penuh, sampai meluber. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Turunlah api dari sorga, membakar semua korban. Dan pada saat ini terjadi, kemudian semua nabi-nabi Baal dibinasakan. Mereka yang membawa orang Israel menyembah berhala disingkirkan. Dan Tuhan pulihkan. Dari kekeringan yang parah. Sudah 3 tahun 6 bulan. Bayangkan kita ini berapa lama ya? Kalau di Jawa ini
Khususnya daerah ini mungkin udah berapa bulan ya gak turun hujan. Tapi di luar pulau banyak yang banjir-banjir. Saudara, kita membayangkan 3,5 tahun gak turun hujan. Tetapi kemudian Tuhan kirimkan lagi hujan. Terjadilah pemulihan. Apa yang membuat Tuhan kirimkan lagi berkat? Apa yang membuat Tuhan pulihkan lagi bangsa Israel? Yang pertama, ketika nabi-nabi Baal ini disingkirkan. Artinya ketika hidup dalam dosa kita tanggalkan. Itu salah satu rahasia Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Ini bicara soal ekonomi. Dalam masalah hubungan rumah tangga juga. Ketika hidup kita mau berbalik kepada Tuhan, kalau di hati kita ada kerinduan, Tuhan pulihkan aku, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan ekonomiku. Kita harus sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan kami. Ketika dosa disingkirkan, disitulah awal mula Tuhan mulai bekerja dengan luar biasa. Ikatan-ikatan apa yang sedang mengikat? Israel sedang terikat dengan penyembahan berhala. Israel sedang terikat dengan dosa-dosa yang Tuhan gak suka. Dan ketika Nabi Elia menyingkirkan semua itu, Tuhan pulihkan. Hal yang kedua, saudara, Elia membangun mezbah. Mezbah yang ditulis kita baca, yang sudah diruntuhkan. Mezbah itu adalah sebuah tempat yang dibangun untuk orang Israel. Kalau zaman perjanjian lama, korban itu sebelum korban Yesus dijual juta. Jadi orang-orang kalau untuk korban kepada Tuhan ada yang memberikan kambing, ada yang kerbau, kemudian disembelih, atau anak lembu, kemudian disembelih dan dibakar, dan itu asapnya itu naik ke hadirat Tuhan. Itu sistem perjanjian lama. Kalau semua korban itu sudah digenapi di jual juta, gak ada lagi yang ayo kita bawa di mezbah misalnya di tempat ini terus kita bakar lagi, enggak. Yesus sudah genapi di jual juta. Amin. Tuhan tidak minta lagi, ayo bawa sapi, bawa burung merpati. Tapi Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi Tuhan mau bukan cuman korban, tapi nomor 1 hidup kita. Hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian kita balik, Elia suruh bilang bangun lagi mezbah yang sudah rusak, tata lagi mezbah ini supaya bisa beribadah lagi. Artinya begini, ketika orang Israel sudah jauh dari Tuhan, mereka sudah lupa beribadah. Mereka lupa datang dalam rumah Tuhan, mereka lupa bersekutu dengan Tuhan. Mezbah ini berbicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Mereka tidak lakukan lagi. Dan Nabi Elia berkata, ayo menata kembali hidupmu. Atur lagi batu-batu mezbahmu itu dengan baik. Supaya Tuhan memulihkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, coba kita introspeksi, kita merenungkan. Hari-hari ini, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Tuhan merindukan kita terus memperbaiki mezbah. Mezbah doa kita, mezbah ibadah kita bersama dengan keluarga kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ketika Elia menyusun, menaruh lagi, dan ini bicara hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, saat itulah Tuhan kembali memulihkan hidup kita. Dan yang ketiga, sebelum datangnya hujan berkat itu, Elia naik ke gunung dan dia berlutut, dia berdoa, bahkan sampai dahinya ke lantai ya, ke tanah. Dia berdoa, doa
orang benar. Makanya di dalam Yakobus ditulis lagi, Elia adalah manusia biasa. Tetapi dia berdoa, dia bilang kepada langit yang ada di Israel sana, kalau saya berkata nggak hujan 3,5 tahun. Tetapi kemudian dia berdoa, turunlah hujan. Dituliskan Elia manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mendengar doa. Hamba Tuhan juga manusia biasa. Kami manusia biasa, punya pergumulan juga. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan pulihkan. Dari menanggalkan manusia lama, sikap dosa kita, keterikatan kita dengan dosa. Kemudian kita balik lagi kepada Tuhan, bangun mezbah, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun ibadah kita. Kemudian kita lebih semakin berdoa kepada Tuhan. Inilah dalam konteks ini kunci kenapa orang Israel dipulihkan. Ayo kita bangkit lagi. Bangkit lagi, bersemangat bersama dengan Tuhan. Akhirnya dalam kisah ini Tuhan memulihkan bangsa Israel. Nah saudara, gambaran rohani bagi kita, apa yang terjadi ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita hidup jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Sebenarnya saudaraku, ada alarm kehidupan yang mulai orang yang mulai jauh dari Tuhan ya. Ini ada alarm, tanda-tanda atau sinyal ketika kita anak Tuhan dan mulai kita jauh, mulai tidak dekat dengan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan. Yang pertama, sudah malas beribadah. Jadi kenapa orang Israel mengalami keterpurukan? Dalam sejarah orang Israel, ada berapa kali mereka mengalami seizin Tuhan, mengalami keterpurukan. Bahkan mereka pernah ditawan di Babel karena mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Karena mereka hidup jauh dari Tuhan, mereka tidak ibadah lagi. Saudara, alarm ini artinya sudah malas beribadah. Ada sih yang ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada banyak ayat, satu ayat saya kutip Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi kita lihat ketika seseorang, ini alarm ya, sudah mulai malas beribadah, ini tanda-tanda sudah mulai kering dan sudah mulai jauh dari Tuhan. Kualitas ibadah itu juga penting. Ada orang rajin ke gereja, tapi hanya seperti rutinitas, melayani rutinitas. Ada di rumah Tuhan tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan berkata, bangsa ini bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripadaku. Tapi jemaat Logos, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Walaupun kita kelihatan rajin, tapi kalau kita nggak punya kualitas dalam ibadah, kualitas ini bicara bukan kuantitas saja, kualitas juga. Kalau engkau badanmu sudah datang dalam rumah Tuhan, tapi engkau mulai sibuk, tidak mandek, lihat WA, atau sedikit-sedikit lihat-lihat iklan apa macam-macam, atau ngobrol, iya. Bahkan ngomong-ngomong sampai teman yang di samping, misalnya saya ngomong-ngomong, ya, lupa kalau ini lagi ibadah, sampai Indra lagi sungguh-sungguh terganggu. Misalnya lo ya,
Itu kualitas, berbicara tentang kualitas ibadah. Di gereja ini, gereja itu sama dengan rumah sakit. Kita butuh, kita di sini untuk mendapatkan asupan rohani. Seperti keluarga, kita adalah keluarga. Di keluarga ada anak yang manis, ada yang setengah manis, bahkan mungkin ada yang kurang manis. Kalau saya mau bilang meler ya terlalu ya. Tapi kita keluarga. Saya mau berkata yang rajin dan yang gak rajin, kami itu orang tua rohani. Kami mengasihi dengan kasih yang sama. Bagaimanapun kondisi rohanimu, kalian adalah anak rohani kami di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang manis, yang setia, gak setia, di hati kami sebagai hamba Tuhan, kalian adalah anak rohani kami. Ketika kalian meneteskan air mata, kami juga meneteskan air mata. Itulah kehidupan. Nah saudaraku, kualitas ibadah. Kalau kita sudah jarang-jarang ibadah dan mendapatkan kesempatan kita beribadah, ayo kita ibadah sungguh-sungguh. Di gereja ini sih berapa lama? Paling lama 2 jam. Rata-rata 1 jam setengah saja. 1 jam setengah saja. Kadang 1 jam seperempat sudah selesai. Ayo kita nikmati hadirat Tuhan, kita memuji sungguh-sungguh, kita dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, hati kita lekatkan sama Tuhan. Tinggalkan sebentar tuh kesibukan kita. Karena apa? Seumur hidup kita gak pernah lepas dari kesibukan kita. Kalau kita nurutin repot kita, kapan kita gak repot? Saudaraku, kualitas ibadah dan kuantitas. Ini alarm. Orang Israel mulai malas ibadah. Dan mereka datang ibadah cuma sekedar mulut saja. Tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya mereka mengalami hukuman Tuhan. Nah yang kedua, tidak lagi takut akan dosa. Ini tanda-tanda orang yang mulai jauh dari Tuhan. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini tanda-tanda. Ibadah sih ibadah. Tapi ada yang perasaannya tidak takut lagi akan dosa. Karena apa? Tadinya ketika mulai jamaah yang berdosa, dia mulai, ini Roh Kudus bekerja kan, sampai merinding, aduh Tuhan, saya sudah melanggar, saya sudah menyakiti hatimu. Tapi kalau ulang-ulang, lama-lama kita jadi kebal. Ini yang dikatakan firman Tuhan, perasaan yang kita jadi tumpul karena keseringan berbuat dosa. Jadi karena keseringan ketika buat dosa nggak ada rasa bersalah. Sudah nyakitin orang lain, kita rasa kita aman-aman saja. Hati-hati Bapak Ibu. Seperti orang biasa bohong. Saudara, dia sudah tidak rasa salah kalau bohong. Padahal bapak dari pembohong itu iblis. Jadi hati-hati. Puji Tuhan. Yang ketiga, ini alarm. Nasihat kebaikan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya menjadi bebal. Ada banyak orang yang terkadang memiliki sikap seperti ini. Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Puji Tuhan, nasihat kebaikan, kalau orang bebal dinasehati, masuk kanan, keluar kiri, atau masuk kiri, keluar kanan. Itu alarm Bapak Ibu.
membuat rencana yang keempat, tapi tidak menyertakan Tuhan. Merasa percaya diri. Kalau saya buat rencana gini pasti berhasil. Mulai lupa berdoa, mulai lupa sertakan Tuhan. Ketika mengalami kegagalan, ada yang langsung terpuruk dan hancur. Sebagai anak Tuhan, dalam segenap rancangan kita, rencana kita, kita harus libatkan Tuhan. Amin. Ada ayat yang saya tulis di sini, Yakobus 4 ayat 13, 14, begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apakah arti hidupmu? Kadang-kadang mungkin kita rasa, wow, aku masih sehat, aku masih kuat, saya masih panjang umur. Dan mulai lupa diri, lupa keluarga, lupa Tuhan. Lupa minta penyertaan Tuhan. Ji Tuhan, hidupmu hanya seperti uap yang kelihatan kemudian lenyap. Ini mengingatkan kita, apapun rencana kita ke depan, mari kita sertakan Tuhan. Ini alarm Bapak Ibu, kalau kita sudah gak pernah melibatkan Tuhan, gak mau doa, hati-hati. Nah yang terakhir, orang kalau sudah mulai jauh dari Tuhan gak ada rasa kedamaian. Ada cerita seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Yerusalem ini bicara tentang kota damai. Dia turun dari Yerusalem. Ketika dia turun, dia dihadang oleh penyamun, perampok ya, merampok dia, memukul dan meninggalkan dia setengah mati. Ini gambaran Bapak Ibu, ketika kita jauh dari Tuhan, kita keluar dari Yerusalem, kita keluar dari hadirat Tuhan, ini yang terjadi. Damai sejahtera kita dirampok oleh Tuhan, oleh iblis. Dirampok, ditinggalkan, dibiarkan, dan gak ada damai. Seperti Mahlon, Kilion, Naomi, mereka meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Apa yang mereka alami? Kehancuran, kebangkrutan, karena mereka jauh dari Bethlehem yang bicara rumah roti. Roti kehidupan adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mulai rasa hilang damai, ini alarm. Ini yang dialami oleh orang Israel. Ketika mereka mulai gak beribadah, atau hanya sekedar biasa-biasa saja. Ketika mereka mulai jauh dari Tuhan, ketika mereka mulai bebal, mulai kebal, dinasehati, gak mau tahu. Dan akhirnya tidak lagi merasakan kedamaian. Ini tanda-tanda Bapak Ibu, hidup kita mulai jauh dari Tuhan. Tetapi ada satu hal yang indah ketika kita bangun mezbah dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Kita baca bersama 2 Tawarik 7 ayat 14, lihat saja di depan biar lebih cepat. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Oh, ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan umatku yang atas namanya ku sebut
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berdoa dan umatku atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan. Tuhan memulihkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Hari-hari ini mari kita bangun mezbah lagi kita. Kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Banyak yang kita gak ngerti hari esok. Jangan kita menjadi lupa Tuhan. Tidak menyertakan Tuhan. Kita mulai kebal. Kita mulai jauh dari Tuhan. Ini adalah alarm. Peringatan untuk kita cepat-cepat balik lagi. Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan. Berjalan dalam rancangan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita nyanyi sungguh-sungguh, kita nikmati keintiman dengan Tuhan pagi ini. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Saya tidak bisa mengubah pribadimu. Pasanganmu mungkin tidak bisa juga. Baik dengan cara yang kasar atau keras, tidak mudah mengubah hati seseorang. Tapi ketika kita mau buka hati kepada Tuhan, Dia datang dengan lembut menjamah kita. Ketika Yesus menjamah hidupmu, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada perubahan, ada pertobatan. Haleluya. Dan Tuhan hanya mau, lihat aku mengetuk pintu, siapa yang membukakan hati, aku akan masuk. Aku akan masuk. Tuhan, kami buka hati pagi ini Tuhan. Jamah-jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, haleluya. Kami buka hati. Bukan orang lain yang mempengaruhi kita, tapi pribadi Yesus mengasihimu. Dia mengasihi engkau apa adanya. Hanya dengan buka hati. Dan saya percaya Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Yesus sanggup memulihkan kita. Yesus sanggup menopang kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara batakara bala basi. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Haleluya, haleluya. Kami datang di altar-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang paling mengerti dan menilai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi beban setiap jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu, kembali kami disegarkan, kembali kami dikuatkan Tuhan. Kami rindu mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami rindu mengalami pemulihan. Karena itu Bapa, pulihkan hidup kami Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau memulihkan setiap pribadi kami, keluarga kami. Karena itu lewat kebenaran firman-Mu, biar pagi hari ini setiap jemaat Tuhan kami pulang dengan sukacita, dengan sorak kemenangan. Karena kami tahu Engkau telah mengerjakan pemulihan alam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini ada kemenangan. Di tempat ini ada mujizat yang kami alami saat kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Dan kami percaya kami pulang dengan sukacita, sebab berkat-berkat dari surga telah kami terima dalam ibadah kami pagi hari ini. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu terus bertumbuh dalam pribadi kami, membentuk setiap kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dikuduskan setiap tangan yang berkorban. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Pengumuman
Hari Rabu ada pujian penyembahan di gereja jam 6 sore. Kemudian hari Jumat jadwal ibadah pria Logos bertempat di rumah Bapak Ferry, basis kita ya. Setengah 6 sore hari Jumat, bapak-bapak kaum pria jangan lupa. Kemudian hari Sabtu aksi sosial makan murah. Untuk hari Sabtu aksi sosial makan murah bagi jemaat Tuhan yang mau ikut terlibat pelayanan ini, silakan hadir untuk kita melayani sesama kita. Hari Minggu ibadah umum, minggu terakhir minggu batik. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Bapak Gembala. Mari kita semua berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri dalam doa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Puji Tuhan, pagi ini sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, Tuhan bersama dengan kami. Kami terima berkat Tuhan dalam ibadah ini. Dalam hadirat Tuhan, kami boleh menikmati jamahan Tuhan. Ketika kami buka hati dan Engkau masuk, ada sesuatu terjadi. Ada perubahan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Biarlah Engkau yang bertakhta di hati kami, di hidup kami, untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Kami telah belajar dari firman Tuhan betapa fatal apabila hidup kami jauh dari Tuhan. Seperti ranting yang putus dan terpisah menjadi kering, layu, dan mati. Gambaran ketika kami jauh dari Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kami jemaat Tuhan GPI Logos terus membangun mezbah doa kami, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami memperoleh ketenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan pulihkan Bapak Wagimin, Bapak Bingdai. Tuhan pulihkan Tante Hana. Dalam nama Yesus dipulihkan. Kami berdoa buat orang tua Ping-Ping, Bapak Gunawan, yang pasca operasi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang lain kami tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan yang menjamah kami semua. Yang dalam keadaan lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Dalam kondisi ekonomi yang berat, Tuhan Engkaulah sumber hidup kami. Engkau pelihara jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang kami makan, minum, pakai, kami hanya berharap kepada Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan hiasi. Firman-Mu berkata, terlebih anak-anak-Mu yang berharap, percaya kepada Tuhan, yang siang dan malam berseru hanya mengandalkan Tuhan.
Pakai dan berkati semua tim pelayanan yang melayani pagi ini. Seluruh jemaat Tuhan, apabila kami kembali ke rumah masing-masing Tuhan beserta, Tuhan berkati setiap rumah tangga. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera sukacita, hidup dalam perkenanan dan takut akan Tuhan dan kekudusan. Biar suami-suami menjadi suami yang baik, imam yang baik, istri menjadi wanita yang bijaksana, penolong di tengah-tengah keluarga, anak-anak seperti pohon zaitun yang tumbuh di rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.